Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika yang namanya energi kinetik gitu. Di video sebelumnya, kita udah sempet ya ngedefinisiin dari energi kinetik sendiri gitu kan. Nah, sekarang kita ingin mengaplikasikan energi kinetik ini ke dalam berbagai gerak nih. Semisal, kita tinjau gerak vertikal dulu aja kali ya. Kita ambil contoh yaitu gerak vertikal ke atas nih. Ada sebuah apel, kita lemparkan ke atas dengan kecepatan v0. Kemudian kita tahu ya bahwa di bumi di sini gitu kan ada yang namanya percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah. Sehingga pada gerak vertikal ke atas, semakin tinggi bendanya, maka semakin menurun kecepatan geraknya. Alhasil, nilai energi kinetiknya akan berkurang dong, ya enggak? Bahkan pada ketinggian tertentu atau kita kenal sebagai ketinggian maksimum, nilai kecepatannya akan sama dengan nol nih. Atau dengan kata lain bahwa energi kinetiknya pada ketinggian maksimum adalah nol gitu. Oke, biar lebih paham, coba yuk kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah apel dilemparkan ke atas dengan kecepatan 10 meter per sekon. Pertanyaannya adalah, berapakah nilai energi kinetik pada keadaan awal, keadaan setengah kali ketinggian maksimum, dan keadaan di ketinggian maksimum nih. Buat tahu berapa nilai energi kinetiknya, coba yuk kita jawab di sini. Diketahui bahwa massa apel adalah 1 kg dan kecepatan mula-mula yaitu 10 meter per sekon. Yang ditanya yaitu energi keadaan awal atau EK0, kemudian energi keadaan pada saat setengah ketinggian maksimum yaitu EK1 dan energi kinetik pada ketinggian maksimum yaitu EK2. Kita gambarkan terlebih dahulu aja kali ya, yaitu kondisi gerak apelnya. Kurang lebih kayak gini nih. Kita akan bagi menjadi 3 bagian. Pada keadaan 0, ini merupakan keadaan apel mula-mula. Keadaan 1 merupakan keadaan pada saat setengah ketinggian maksimum. Dan keadaan 2 merupakan ketinggian pada saat ketinggian maksimum. Kita mulai dari keadaan 0 dulu aja kali ya. Yaitu gini, pada keadaan awal, si apel punya kecepatan kan 10 meter per sekon ya. Jadi energi kinetik awalnya yaitu setengah mv0 kuadrat nih. Kita masukkan nilainya yaitu setengah massanya 1 kg dikali kecepatan awalnya yaitu 10 dikuadratin ya, jangan lupa nih. Maka diperoleh yaitu setengah dikali 1 dikali dengan 10 kuadrat nilainya adalah 100 ya. 100 dibagi 2 adalah 50 joule gitu. Jadi nilai energi kinetik pada keadaan awal adalah 50 joule. Nah berikutnya untuk tahu keadaan di setengah ketinggian maksimum kita perlu tahu dulu dong nilai ketinggian maksimumnya berapa dulu gitu. Kita bisa pakai konsep yang namanya gerak vertikal ya, buat tahu berapa sih ketinggian maksimumnya. V2 kuadrat atau kecepatan akhir dikuadratinnya sama dengan kecepatan mula-mula, yaitu V0 gitu ya, dikurangi dengan 2G Hmax. Tanda minus ini nunjukin bahwa arah geraknya ke atas, tapi percepatan gravitasinya ke bawah gitu, sehingga tadinya minus nih di sini. Nah, kecepatan di ketinggian maksimum itu kan nilainya 0 ya. Berarti 0 dikuadratin sama dengan 10 kuadrat dikurangi 2 dikali G-nya adalah 10 dikali Hmax. Kemudian minus 2 10 Hmax kita pindah ruaskan. Jadinya 2 dikali 10 dikali Hmax sama dengan 10 kuadrat. Berarti nilai Hmax-nya adalah 10 kuadrat dibagi dengan 2 dikali 10. Yaitu nilainya adalah 5 meter gitu. Jadi ketinggian maksimum apelnya adalah 5 meter. Berarti ketinggian setengah maksimumnya adalah ya setengahnya ya, yaitu 0,5 dikali 5 sama dengan 2,5 meter. Oke, jadi ketinggian pada saat keadaan 1 ini adalah 2,5 meter. Oke, setelah tahu berapa ketinggiannya pada keadaan 1, kita akan mencari tahu berapa sih nilai kecepatan pada saat keadaan 1 ini. Jadi gini cara cari taunya. Bahwa V1 kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2GH nih. Dimana H yang di sini adalah 2,5 meter ya. Sehingga 10 kuadrat dikurangi 2 dikali G-nya 10 dikali 2,5. Nilainya yaitu 100 dikurangi 50 sama dengan 50 gitu ya. Ini untuk kecepatan 1 dikuadrat ini. Nah, yang kita carikan nilai energi kinetiknya ya. Berarti V1 kuadrat ini kita simpan nih yang nilainya 50 ini. Jadinya
Eka 1 sama dengan setengah mv1 kuadrat nih. Tadi kita udah tahu nih bahwa v1 kuadrat nilainya adalah 50. Berarti nilainya itu setengah dikali masanya 1 kg dikali v1 kuadrat nilainya adalah 50. Berarti yaitu setengah dikali m yang sama dengan 1 kg dikali v1 kuadrat nilainya adalah 50 nih. Atau dengan kata lain, Eka 1 ini nilainya adalah 25 Joule. Gitu. Kita udah tahu nih bahwa energi kinetik pada keadaan pertama atau keadaan 1 adalah 25 Joule. Kita tahu ya bahwa di keadaan 2 nilai kecepatannya sama dengan 0. Berarti energi kinetik pada keadaan 2 yaitu Eka 2 sama dengan setengah mv2 kuadrat nih. Yaitu setengah dikali 1 dikali 0 dikuadratin. Ya 0 Joule gitu. Oke, dari sini kita bisa simpulin nih bahwa ternyata energi kinetiknya itu menurun. Mulai dari 50 Joule, kemudian di keadaan 1 turun menjadi 25 Joule, dan di keadaan 2 energi kinetiknya itu sama dengan 0 gitu. Dari nilai ini kita tahu nih bahwa semakin tinggi gerak apelnya untuk gerak vertikal ke atas, nilai energi kinetiknya akan berkurang hingga suatu ketika pada saat ketinggian maksimum energi kinetiknya akan bernilai 0 Joule. Oke, sampai sini gimana? Udah mulai paham belum konsep dari energi kinetik pada gerak vertikal? Terutama untuk gerak vertikal ke atas nih. Selebihnya untuk gerak vertikal ke bawah dan gerak bebas, caranya sama ya. Kita harus tahu dulu nih, nilai kecepatan pada titik tertentu yang ingin kita cari gitu. Pun untuk energi kinetik pada gerak parabola, sama caranya, yaitu kita harus tahu dulu nih nilai kecepatan pada titik tersebut gitu. Buat tahu berapa sih nilai energi kinetik pada titik tersebutnya. Contohnya gini, sebuah bola bermasa 2 kg ditendang hingga memiliki kecepatan 20 meter per sekon dengan membentuk sudut elevasi yaitu 60 derajat. Pertanyaannya adalah berapakah energi kinetik bola saat berada di ketinggian maksimum? Berarti titik yang akan kita cari kecepatannya adalah di ketinggian maksimum. Oke, diketahui bahwa masanya adalah 2 kg, kemudian kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon, dan sudut elevasinya adalah 60 derajat. Yang ditanya adalah nilai energi kinetik pada keadaan ketinggian maksimum atau Hmax gitu. Berarti tugas kita adalah kita harus tahu dulu nih, berapa sih nilai kecepatan pada saat ketinggian maksimum. Jadi gini, konsepnya sama seperti sebelumnya saat kita ngebahas tentang gerak parabola. Di ketinggian maksimum gitu ya, yaitu kita simbolkan dengan di B, kecepatan arah sumbu Y itu nilainya sama dengan 0. Artinya si benda itu nggak lagi gerak ke atas gitu. Melainkan di sini dia akan tepat gerak ke bawah. Atau dengan kata lain, kecepatan arah sumbu Y-nya di ketinggian maksimum itu sama dengan 0 meter per sekon. Sedangkan kecepatan arah sumbu X-nya ya konstan gitu. Karena dia nggak dipengaruhi oleh percepatan gravitasi sebesar VOX. VOX ini nilainya adalah V0 atau VOX sama dengan VO cos theta. Kita masukkan ya nilainya. VO-nya adalah 20 meter per sekon, cos theta-nya adalah 60 derajat nih. Sehingga 20 dikali cos 60 kan nilainya setengah. Berarti 10 meter per sekon. Oke, kalau udah tahu nilai komponen X dan komponen Y-nya berapa, nilai kecepatannya gitu ya. Kita cari dulu resultan kecepatannya di titik ketinggian maksimum ini, itu di B gitu kan. Jadi VB ini sama dengan akar dari kecepatan arah sumbu X dikuadratin tambah kecepatan arah sumbu Y dikuadratin nih di titik B. Kebetulan nilai dari Vx kan 10 dikuadratin nih ditambah VBY-nya yaitu 0. 0 dikuadratinnya 0 gitu. Sehingga 10 meter per sekon kan hasilnya. Oke, kita udah tahu nih bahwa kecepatan di titik B adalah 10 meter per sekon. Kalau udah tahu nilai kecepatannya, ya kita bisa cari tahu nih berapa sih nilai energi kinetik pada titik B itu. Jadi gini, yaitu Eka Hmax atau energi kinetik pada saat titik B ini, yaitu setengah mvb kuadrat nih. Kita masukkan nilainya, yaitu setengah dikali M-nya adalah 2 kg dikali VB-nya adalah 10 kuadrat. Sehingga diperoleh yaitu 100 Joule gitu. Oke, kita udah tahu nih bahwa energi kinetik pada saat titik ketinggian maksimum adalah 100 Joule. Terus kalau kalian pengen tahu berapa sih energi kinetik pada saat ketinggian tertentu, ya cari dulu gitu kecepatannya pada ketinggian tertentu tersebut.
Setelah tahu nilai kecepatannya, kita bisa cari tahu nih berapa sih nilai energi kinetiknya dengan pakai rumus setengah mv kuadrat gitu. Oke. Berikutnya adalah kita ingin mengimplikasikan nih energi kinetik ini pada gerak melingkar. Sebenarnya sama-sama juga gitu. Yang intinya adalah kita harus cari terlebih dahulu nilai kecepatan pada titik yang dimana kita pengen tahu nih berapa sih energi kinetik pada titik tersebut. Contohnya gini, sebuah roda bermassa 2 kg berputar dengan kecepatan sudut 20 radian per sekon. Pertanyaannya adalah berapakah energi kinetik roda tersebut di mana jari-jari rodanya adalah 1 meter. Oke, coba yuk kita jawab. Diketahui bahwa massanya adalah 2 kg. Kemudian kecepatan sudutnya yaitu 20 radian per sekon. Dan jari-jari rodanya adalah 1 meter. Yang ditanya berapa sih nilai energi kinetik rotasinya gitu. Jadi gini, bahwa nilai dari kecepatan sudut yang ini kita harus ubah ke satuan kecepatan linier gitu atau kecepatan tangensial. Yang mana hubungan antara kecepatan tangensial dengan kecepatan sudut yaitu V sama dengan omega dikali R. Nilai dari omeganya yaitu 20. Kemudian R-nya adalah 1 meter. Sehingga kecepatan tangensialnya atau kecepatan liniernya adalah 20 meter per sekon. Setelah tahu berapa nilai kecepatan liniernya, kita bisa peroleh nih nilai dari energi kinetik rotasinya, yaitu setengah mv kuadrat. Berarti setengah dikali massanya 2 kg dikali V kuadrat, yaitu 20 dikuadratin nih. Jadinya 400 joule gitu. Oke, berarti energi kinetik roda tersebut pada jari-jari 1 meter adalah 400 joule gitu. Oke, gimana? Sampai sini udah mulai paham belum? Cara ngitung energi kinetik pada gerak vertikal, gerak parabola, dan gerak melingkar. Yang intinya adalah kita harus tahu dulu berapa sih nilai kecepatan pada titik yang akan kita cari tersebut gitu. Untuk memperoleh energi kinetiknya. Oke deh, mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!